Halo sahabat kuliner, zebra cake-nya cantik sekali. Diberi cherry atau buah stroberi. Lalu diberi stroberi kuli seperti ini. Juara sekali. Lucu kan hasilnya? Selamat mencoba dan menikmatinya. Halo sahabat kuliner, kembali lagi bersama saya Acen dari Nyonya Lim Bandung. Bagi kalian pencinta kue kering, hari ini saya akan membuat meringue. Meringue biasanya dipakai untuk base macarons, hiasan pada kue atau kue meringue itu sendiri untuk langsung dimakan. Kue busa atau biasa disebut meringue terbuat dari putih telur dan gula pasir yang biasanya ditambah jus lemon atau cuka putih atau cream of tartar sebagai stabilizer. Ada 3 macam meringue yang cukup umum di masyarakat. Ada French meringue, Italian meringue, Swiss meringue. Hari ini kita akan coba membuatnya. Buat sahabat kuliner yang penasaran apa perbedaan dari 3 meringue ini dan gimana hasil jadinya, simak terus video Acen ya. Ada beberapa tahap dalam membuat meringue, yaitu soft peak, adonan meringue sangat lembut. Firm peak, adonan meringue akan lebih padat dan mulai terlihat mengkilap. Hard peak, adonan meringue akan kokoh. Untuk mengecek, ambil whisk yang penuh dengan meringue dan angkat dari mangkuk. Jika adonan tidak jatuh ke dalam mangkuk, berarti sudah mencapai tahap hard peak. Overbeaten, adonan meringue akan split atau tidak homogen lagi. Dalam membuat meringue, kita harus mencapai tahap hard peak agar adonan meringue tetap kokoh dan seimbang. French meringue itu dapat diolah jadi pavlova atau meringue drops yang biasanya jadi hiasan kue basah. Tapi selain itu juga French meringue bisa jadi kue utama loh. Sekarang Acen akan buat kue buker poches yang menggunakan bahan dasar French meringue. Beberapa kue lain yang menggunakan adonan French meringue itu adalah chiffon cake, lidah kucing, jakon, suempies, dakwas, dan lain-lain. Bahan A, kacang mede yang telah dipanggang dan di blender halus seperti ini. Icing sugar, bahan B, putih telur, gula pasir, garam, cream of tartar atau air jeruk lemon, Nyonya Lim vanilla cream, dan produk Nyonya Lim yang lainnya bisa dibeli Tokopedia, TBK, NY Lim. Pertama-tama bahan A dan gula icing campur jadi satu. Sekarang bahan B, putih telur. Bahan B putih telur dikocok asal berbuih, lalu masukkan gula pasir rose blend, garam. Sebaiknya putih telurnya dikocok asal berbuih dulu, lalu masukkan gula pasir, garam, dan cream of tartar yang telah diaduk. Masukkan sedikit demi sedikit sampai habis. Kocok dengan kecepatan sedang. Kocok hingga mengembang hard peak atau kaku. Setelah dikocok hard peak, lalu masukkan bahan A, kacang mede yang telah dipanggang dan gula icing. Sebaiknya diaduk terlebih dahulu. Lalu masukkan bahan A ke bahan B, aduk sampai rata. Nih, aduknya dari bawah supaya benar-benar rata. Setelah diaduk rata, masukkan ke dalam kantong spit. Spitnya nomor 10.
Siapkan loyang diberi silpat atau silikon paper, lalu disepit panjang seperti lidah kucing. Panggang dengan panasnya oven 115 derajat Celcius kurang lebih 35 menit. Turunkan suhu ovennya menjadi 85 derajat Celcius kurang lebih 50 menit. Di sini Acen ovennya udah dipanaskan sampai mencapai 115 derajat Celcius. Lalu masukkan adonannya. Sambil menunggu matang, Acen buat fillingnya terlebih dahulu. Terdiri dari selai lobi-lobi atau strawberry, gula pasir, butter, dan air jeruk lemon. Cara membuatnya, semua bahan campur jadi satu dan masak agak mengental. Nih, Acen memakai selai lobi-lobi, gula pasir rose blend, menteganya Acen pakai Wisman, air jeruk lemon. Semua bahan campur jadi satu dan dimasak sampai agak mengental. Sudah agak mengental, jangan terlalu kental, nantinya keras ya. Angkat. Setelah mengental, angkat. Tunggu agak dingin, baru masukkan ke dalam kantong sepitnya. Buka pouchesnya, ditempel dulu dengan selai lobi-lobi yang telah dimasak tadi. Lalu sekarang Acen mau melumerkan Elmer coklat deep rocky. Boleh menggunakan micro dengan mangkuk yang tahan panas. Dilihat coklatnya sudah leleh belum? Nih, melelehkan 1 sampai 1,5 menit. Awas, melelehkan coklat, jangan terlalu lama dan jangan terlalu panas. Lalu celupkan, sebelah dulu boleh. Tunggu mengering coklat yang sebelahnya. Setelah mengering coklatnya, nanti sebelahnya lagi. Setelah mengeras, sekarang sebaliknya lagi. Nah, ini dia hasil kue buka puces dari French meringue. Teksturnya lembut, walaupun tergolong kue kering, biasanya paling enak disajikan bersama kopi atau teh panas. Selanjutnya, Acen akan membuat Swiss meringue. Swiss meringue biasanya dibuat untuk topping kue-kue lainnya. Swiss meringue ini cara buatnya mirip dengan membuat French meringue. Jadi bedanya apa? Yang mau tahu? Yuk langsung kita coba buat. Bahan A, putih telur, gula pasir rose blend. Acen di sini memakai air jeruk lemon, dipanaskan di atas air panas atau au bain-marie kurang lebih 70 derajat Celcius. Harus sambil diaduk. Nih, baru 62 derajat.
Panasin lagi sampai mencapai suhunya 70 derajat Celcius. Setelah 70 derajat Celcius, kocok hingga mengembang hard peak. Swiss meringue sudah selesai dikocok hingga hard peak seperti ini. Aca mau bikin dua model. Yang satu untuk toppingnya molten cheesecake. Nih, seperti ini. Swiss meringue untuk molten cheesecake sebaiknya di blotot. Swiss meringue bisa dibuat untuk bikin Swiss buttercream. Tinggal tambah unsalted butter. Swiss meringue yang tadi udah dikocok, sudah dingin, lalu diberi unsalted butter. Kocok dengan kecepatan sedang sampai mengembang. Jangan lupa unsalted butternya harus dalam keadaan dingin. Dan boleh ditambah dengan Nyonya Lim vanilla cream atau Nyonya Lim lemon fresh. Nih, aduk dulu supaya rata. Jangan lupa dibalik supaya rata. Swiss meringue sudah selesai. Swiss meringue ini bisa untuk hiasan cheesecake atau cake-cake yang lain seperti cake ulang tahun. Ini Swiss buttercream yang tadi Swiss meringue ditambahin dengan unsalted butter. Jangan lupa unsalted butternya harus dingin. Contohnya bisa bikin butter cake atau lapis malang lalu dihias dengan Swiss buttercream seperti ini. Tadi kita buat French meringue, hasilnya namanya buke puces seperti ini. Buke puces ini memang dipanggang, yang Swiss meringue tidak dipanggang. Atau tadi yang ini pakai blotot. Swiss meringue bisa dibikin Swiss buttercream. Nah, kita sudah coba bikin dua tipe meringue, French dan Swiss meringue serta Swiss buttercream. Untuk satu jenis meringue lagi yaitu Italian meringue, kita akan membuat macarons. Penasaran kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pantengin terus YouTube Nyonya Lim Heritage. Selamat mencoba dan menikmatinya.